Persiapkan diri betul. Karena kalau kita pikir saudara, kita ini nanti akan meninggal satu persatu. Kita akan merasakan apa yang dirasakan teman kita terdahulu yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan sebab itu menjelang kesudahan segala sesuatu, persiapkan hidupmu baik-baik. Katakan amin. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada saudara. Waktu itu masih Tuhan beri kepada saudara. Maka hari ini Bapak Ibu menjelang kesudahan segala sesuatu, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita persiapkan di dalam hidup kita. Mari kita buka dulu Alkitab kita. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ke-11. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam menjelang kesudahan hidup kita, maka sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, harus mempersiapkan untuk menjelang kesudahan itu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan ini, tetapi yang terutama yang dikatakan ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, untuk menghadapi kesudahan ini, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Setiap kita Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menguasai diri kita. Setiap orang percaya yang ada di tempat ini harus bisa menguasai diri dan jadilah tenang. Jangan rusak-rusuk, jangan emosi, jangan terlalu, tetapi supaya kamu apa? Supaya kita dapat berdoa. Ayat yang ke-8 kita lanjutkan. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam menjelang kesudahan ini, kita harus mengasihi sesama kita. Karena apa dikatakan? Kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih banyak sekali menutupi dosa. Mungkin saja saudara banyak sekali melakukan dosa. Mungkin saja Bapak Ibu banyak yang melakukan pelanggaran. Tetapi untuk menjelang kesudahan ini Tuhan katakan, kasihilah, ya, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu dapat menutupi banyak segala dosa. Banyak menutupi segala dosa kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang nanti menimbang segala apa yang kita lakukan, apa kebaikan atau dosa. Kalau dosamu terlalu banyak, saya tidak yakin engkau bisa masuk surga. Tetapi kalau dosamu hanya sedikit atau lebih banyak kebaikanmu, saya yakin percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan amin. Amin. Itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat yang ke-10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus mengalamatkan suratnya yang pertama kepada orang-orang perantau yang tersebar di seluruh provinsi. Bahkan hari ini saudara, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja akan selalu mengkumandangkan yang namanya untuk mengasihi itu dengan sungguh-sungguh. Karena mengasihi itu adalah dapat menutupi dosa banyak sekali. Dan akan dikatakan di dalam kehidupan kita saudara, semakin dekat pada kesudahan dari segala sesuatu, orang Kristen sudah harus lebih memperhatikan cara hidupnya dengan mendekati kesudahan yang sudah mau dekat sekali. Sebagai orang Kristen yang dipilih Tuhan, harus memperhatikan cara hidup kita bagaimana. Dan hari ini saudara, bagaimana caranya? Cara hidup sebagai orang Kristen yang diajarkan Allah lewat surat Petrus ini adalah, dan cara hidup kita untuk menghadapi segala kesudahan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudaraku dikatakan, menguasai diri. Katakan amin. Menguasai diri. Dan sebagai orang yang pemenang, orang yang mau nanti ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, harus mampu menguasai diri. Haleluya. Menguasai diri ini adalah orang yang sangat susah dilakukan oleh orang percaya. Terkadang saudara, karena saudara adalah anak pilihan Tuhan, karena saudara adalah orang yang mungkin saja bisa berdoa, tetapi kami hari ini saudara, mungkin saja engkau bisa jatuh ke dalam dosa itu karena engkau tidak mampu untuk menguasai diri. Yang Tuhan mau bagi orang-orang percaya hari ini, engkau sanggup menguasai diri. Katakan amin. Tujuannya adalah supaya kita bisa tenang saudaraku. Kalau saudara bisa menguasai dirimu, engkau bisa tenang. Menguasai itu bisa menguasai diri kita untuk menahan, tidak melakukan pelanggaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan bahkan bisa menguasai diri itu saudaraku, bisa kita kuasai, kendalikan diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena saudara, orang yang hidupnya urat-urakan, orang yang hidupnya tidak bisa dikuasai, itu tidak akan bisa sanggup berdoa. Tapi orang yang namanya bisa menguasai diri itu, maka hidupnya pun tenang. Amen. Dan dia bisa katakan, aku berserah kepada Tuhan saja. Haleluya. Jadi hanya orang yang bisa menguasai diri itu, maka hidupnya akan tenang. Lalu dia bisa berdoa, lalu dia bisa mengatakan kemenangan hidup sangat dibutuhkan oleh orang setiap percaya untuk tetap setia. Bahkan tanpa ketenangan itu, orang tidak akan dapat setia melayani Tuhan. Kita dapat berdoa. Kalau saudara bisa menguasai diri saudara, saudara pun bisa memiliki kefokusan untuk berdoa. Tanpa berdoa tidak mungkin seorang dapat bertahan hidup sampai hari ini. Kalau tanpa saudara bisa menguasai diri, saudara tidak bisa berdoa. Tanpa doa, tidak bisa engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa berdoa, tanpa membaca firman Tuhan, saudara tidak bisa memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tidak ujuk-ujuk, mungkin saudara merasa saya dekat dengan Tuhan kalau saya datang ke gereja, cukup saja itu saja. Tetapi saudara, kalau saudara tidak bisa menguasai dirimu, maka saudara tidak akan pernah bisa berdoa. Berdoa itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Berdoa itu bisa mencari hubungan dengan Tuhan. Dan bahkan berdoa itu bisa kita merasa tenang di dalam hidup ini. Makanya saudara, di dalam Matius 26 ayat 21, roh memang penurut, tetapi daging memang lemah. Roh yang saudara miliki itu adalah memang penurut saudaraku. Ketika daging saudara bisa engkau kuasai, ketika tubuh saudara bisa engkau kuasai, maka roh itu akan menyala-nyala
untuk melayani Tuhan. Katakan. Maka seumpama bisa engkau kuasai dagingmu, saudara, bisa engkau kuasai dagingmu, bahkan tubuhmu bisa engkau kuasai, maka rohmu pun akan tenang, rohmu pun akan bisa melayani Tuhan, rohmu pun akan bisa menyala-nyala untuk berjaga-jaga dan bahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara itu tidak bisa bangkit, itu tidak bisa menyala kalau saudara tidak bisa berdoa, kalau saudara tidak bisa tenang, kalau saudara tidak bisa menyangkal diri ataupun menguasai diri. Itu yang pertama yang harus saudara perhatikan untuk menjelang kesudahan ini. Yang pertama, saudara harus menguasai diri. Menguasai diri itu adalah yang tadinya saudara setiap hari kalau sebelum tidur minum tuak 5 gelas, kuasailah dulu dirimu hanya 1 gelas satu hari. Lama-kelamaan jangan minum tuak. Karena saudara, kemarin saya baru ke dokter. Setelah ke dokter, lalu saya berkomunikasi dengan dokter. Apa ya dokter penyakit saya? Lalu didiagnosis dokter mengatakan, Bapak ini terlalu banyak lemak. Lemaknya itu sudah ada di jantung. Bahkan saya yakin Bapak kalau setiap jam 12 pasti terbangun. Iya, betul. Bapak bisa menguasai diri, jangan makan di luar, katanya. Memang betul saudara. 1 minggu, 2 minggu ini saya tidak makan B2. Tadi pagi orang pastori masak B2, saya lihat aja, pengen saya makan. Saya lihat, tapi harus bisa menguasai diri. Amin. 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 Dalam hidup ini juga kita harus bisa menguasai diri supaya kita tenang, supaya kita baik. Kalau keadaan kita baik, maka kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Kalau tanpa engkau bisa menguasai dirimu, mungkin saja kemarin di Sianturi, anak apa suaminya meninggal, dia tidak menguasai diri, lalu dia jingkrak supaya apa? Dilihat orang supaya dia nangis terus, akhirnya pingsan. Pas pingsan jatuh, patah tangannya atau kena mulutnya ketemu langsung bengkak, gak bisa berdoa. Hari ini saudara, yang Tuhan butuhkan daripada hidupmu hari ini dapat menguasai diri. Amin. Kuasai diri. Yang tadinya tanganmu suka apa? Bikin status. Suaminya meninggal, tapi begini. Kuasai mulutnya. Amin. Amin. Dan dulu suami saya meninggal, saya ikat kepala saya, dia nggak ikat kepalanya. Contohnya, kuasai mulutnya. Haleluya. Amin. Kenapa tertawa? Dan itu bisa harus kita kuasai saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Supaya Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Saya salut kepada para janda-janda di gereja ini, bisa menguasai diri, tidak menikah lagi. Dan Inang Sianturi nanti harus bisa menguasai diri supaya tidak menikah lagi. Haleluya. Haleluya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama saudara. Untuk menghadapi segala kesudahan ini, kita harus bisa menguasai diri. Yang kedua saudaraku, memprioritaskan kasih seorang terhadap yang lain. Haleluya. Jadi untuk menghadapi segala kesudahan, mungkin saudara sudah menonton berita yang ada di negara orang lain, ada gempa sampai mobilnya berterbangan, sampai bangunannya sampai hancur sama sekali. Itu tanda-tanda akhir zaman. Haleluya. Itu tanda-tanda akhir zaman.
Untuk menghadapi itu tidak perlu takut, tidak perlu panik. Tapi menghadapi hal seperti itu, yang pertama tadi, kita harus dapat menguasai diri. Yang kedua, saudara, kita harus memprioritaskan kasih seorang terhadap yang lain. Kasih itu kita harus buktikan. Tidak hanya ngomong doang. Haleluya. Tidak hanya ngomong doang. Bikin di Facebook turut berduka cita sama si Anturi. Terus digambar lah menangis. Gimana? Ya, digambar lah menangis. Tapi menjenguk enggak datang. Jadi ngomong doang. Turut berduka cita. Dia bilang, aku berduka cita lah begini. Tapi aku nggak sempat melihat ya. Itu masih bisa. Haleluya. Tapi buktikan kasihmu terhadap orang itu. Kalau engkau punya duit, salam. Turut berduka cita ya, kasih amplop. Haleluya. Amen. Kasih amplop. Dan karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena disinilah memprioritaskan kasih seorang terhadap yang lain. Mengapa begitu, saudara? Perbuatan kasih itu menutupi banyak dosa. Mungkin dosa-dosa saudara banyak. Mungkin dosa-dosa kesalahan saudara banyak. Tetapi dikatakan, perbuatan kasih itu dapat menutupi banyak dosa. Jadi ketika Tuhan datang nanti, dosamu pun semakin berkurang. Haleluya. Kita buka dulu Alkitab kita. Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20. Ya. Perbuatan kasih dapat menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20. Berkata, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Katakan amin. Amin. Jadi saudaraku, setiap perbuatan baik itu tidak berlalu sia-sia, tidak berlalu begitu saja. Tetapi setiap perbuatan yang baik itu dapat menutupi dosa saudara. Maka hari ini tetaplah berbuat baik. Katakan amin. Saudara perhatikan tadi, yang lagi bernyanyi itu, langsung ada yang menyembah. Itu bukti karena dia berbuat baik. Haleluya. Amin. Kalau saudara tidak punya uang, minimal kau salam senyum. Bagaimana kabar? Haleluya. Kalau nggak punya duit, contohnya, wah, Amang Pendeta ganteng sekali, Ibu cantik sekali, tapi kebaikanmu itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini saudara, disitulah engkau bisa melakukan itu. Maka saudara bisa menguasai diri. Katakan amin. Dan saudaraku, pelayanan kasih adalah pelayanan yang bersifat kekal. Pelayanan perbuatan kasih itu tidak begitu saja berlalu, tetapi pelayanan kasih itu bersifat kekal. Hari ini sampai selama-lamanya itu akan dicatat oleh Tuhan. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita dulu. 1 Korintus 3 ayat 8. Nubuat akan berakhir, tetapi kasih tidak berkesudahan. Mungkin saja saudara, engkau melayani itu mungkin saja hari ini akan berakhir. Engkau bernubuat mungkin hari ini akan berakhir. Tetapi kasih itu hari ini sampai selama-lamanya tidak akan berakhir. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama-sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih itu membuat boleh berakhir, tapi kasih Allah, kasih kita, kasih tidak berkesudahan.
nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, saudaraku. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Yang kedua adalah untuk menghadapi segala kesudahan ini, memprioritaskan kasih seorang terhadap yang lain. Artinya saudara, untuk semakin kita dipakai Tuhan, untuk semakin mempersiapkan kita menghadapi kesudahan ini, kita harus mengasihi antara satu dengan yang lain. Katakan amin. Katakan dulu kanan kirimu, aku mengasihimu. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, untuk menghadapi segala kesudahan itu, membuktikan tindakan kasih kita lewat sesuatu yang nyata. Jadi kasih itu bukan hanya katanya. Kasih itu bukan hanya di mulut. Kasih itu bukan hanya omongan saja. Tetapi kasih itu harus dibuktikan lewat perbuatan yang nyata. Jadi kasih itu bukan hanya salaman seperti itu, aku mengasihimu. Bukan hanya begitu saja. Tetapi kasih itu harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Itulah nomor 3. Seperti kemarin Amang Siantur meninggal, saya perhatikan jemaat Tuhan, semuanya antusias. Ada yang mengangkat dari sana, ada yang merapikan kursi, ada yang bagaimana. Saya perhatikan, itulah bukti nyata, bukan hanya omongan saja. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan atau menghadapi segala kesudahan itu, membuktikan tindakan kasih lewat sesuatu yang nyata. Seperti apa tindakan nyata itu, saudaraku? Seperti apa? Dan dikatakan memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Jadi kalau saudara harus suka memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, haleluya, dan terutama kepada hamba-hamba Tuhan, maka kita lihat nanti hamba-hamba Tuhan di sini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, buktikanlah kasih itu. Kalau saudara punya uang, salam hamba-hamba Tuhan, salam, berikan uang, salam, aku mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya ngomong doang, tapi buktikan dengan nyata. Dikatakan juga di sini saudara, memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut, terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Ibrani 13 ayat 2 mengatakan, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang-orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih itu bukan hanya pembicaraan di mulut, tetapi kasih itu adalah harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Katakan amin. Amen. Jadi jemaat Tuhan, untuk menghadapi segala kesudahan itu, yang pertama tadi, kuasai diri. Yang kedua saudara, berikanlah kasih terhadap sesama manusia. Yang ketiga saudara, kasih itu bukan hanya pembicaraan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Dan bahkan dikatakan saudara, melayani, memberi makan, membagikan sesuatu kepada orang lain dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya, supaya Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Jadi saudara, mengasihi sesama itu bukan supaya orang itu berbuat baik kepada kita. Mengasihi sesama itu bukan supaya orang itu membalas semua kebaikan kita, bukan. Tetapi semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara berbuat baik terhadap sesamamu, itu artinya engkau memuliakan Tuhan. Saudara berbuat nyata baik terhadap sesamamu, bukan supaya orang itu membanggakan kita,
Bukan supaya orang itu membalas kebaikan kita, tetapi orang yang kita melakukan kasih terhadap orang lain karena kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, maka ketika kesudahan sudah datang, kita pun akan terangkat menuju Yerusalem yang baru. Katakan amin. Amin. Dan pertahankan Bapak Ibu saudara-saudara di dalam hidup ini, bisa menguasai diri. Bisa dikatakan tadi, yang nomor 2 itu tadi, bisa memprioritaskan kasih terhadap yang lain. Yang ketiga, membuktikan tindakan kasih kita lewat sesuatu yang nyata. Layani seorang akan yang lain dengan cara mengasihi pembicaraan dengan perkataan firman, melayani bahkan memberi makan, memberi tumpangan tanpa ada bersungut-sungut, memberikan salam terhadap yang lain, memberikan apa yang kita punya dan bahkan apa yang orang itu tidak punya. Bahkan sekalipun dalam kekurangan kita memberi kepada orang yang berkecukupan, Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang saudara berikan. Haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi segala kesudahan itu tidak perlu takut bagaimana nanti saya bagaimana. Tapi lakukanlah 3 hal ini. Kuasai dirimu, kasihi sesamamu. Kasih itu bukan hanya omongan saja, tapi buktikan kasih itu dengan perbuatan yang nyata. Amin. Tuhan memberkati. Kesimpulannya saudara, menjelang kesudahan segala sesuatu, setiap orang percaya harus lebih mengasihi diri dan lebih mengasihi dengan perbuatan. Bukan hanya omongan saja, tapi lakukanlah kasih itu. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, firman Tuhan sampai di sini. Kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.